لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka hadir yang mewakili Pak Kepala Kantor yaitu Pak Kasubag PU bersama Pak Kasih Haji yang saya hormati, Pak Kepala KUA Kecamatan Jati Tujuh, Kecamatan Kertajati, Ligung dari Daluan dan Pasokandal mungkin belum hadir, yang saya hormati Pak Kepala Desa Jati Tujuh, yang saya hormati Pak Kepala Desa Panongan juga hadir dalam kesempatan ini, yang saya hormati jajaran pengurus, Pak Ketua KBIHU Pak Musarofah Kecamatan Jati Tujuh beserta jajaran KBIHU dari 4 kecamatan yang hadir dalam kesempatan ini, yang saya hormati pengurus haji kecamatan Jati Tujuh beserta para pengurus dari 4 kecamatan yang hadir dalam kesempatan ini, yang saya hormati Pak Ketua DKM Masjid Besar Al-Hikmah Desa Jati Tujuh beserta jajaran pengurus yang saya hormati Bapak Ibu para calon jemaah haji Jati Tujuh, Ligung, Kertajati, Daluan, Pasokandal yang hadir dalam kesempatan ini, yang saya hormati hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa hadir berkumpul bersama, dan alhamdulillah Allah memberikan kepada kita sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, sampai pada kita sekalian selaku umatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama kami sampaikan tentunya amanat beliau Pak Bupati, karena tadi pagi saya izin terlebih dahulu pada beliau. Kebetulan di hari ini dengan waktu dan jam yang sama, sebenarnya saya harus hadir pribadi di Argalingga dalam rangka acara puncak Food for Free, Pak. Tapi saya izin sama beliau karena satu tempat pembukaan kegiatan ini ada di Kecamatan Jati Tujuh, jadi sempuri izin dan untuk hadir. Alhamdulillah saya diberikan izin sehingga bisa hadir bersilaturahmi dengan para calon jemaah haji dalam kesempatan ini. Serta saya sampaikan amanat Pak Bupati, salam kanggo sadayana para calon jemaah haji anu dinten ieu ngawitan bade pembukaan kegiatan manasik di Kecamatan Jati Tujuh, Kertajati, Ligung, Daluan, sareng Pasokandal. Mudah-mudahan sadayana dipaparin sehat aya di perlindungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Pak Bupati. Semoga tetap senantiasa diberikan sehat dan bisa melaksanakan kegiatan sebagai pimpinan daerah Kabupaten Majalengka. Beberapa hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini
yang pertama rasa terima kasih dan berbangga atas kepercayaan dari Kementerian Agama Kabupaten Majalengka bahwa tempat penyelenggaraan kegiatan pembukaan manasik tahun haji 2024 untuk 5 kecamatan, alhamdulillah di Kecamatan Jatitujuh yang tempatnya dipusatkan di Masjid Besar Al-Hikmah. Sebetulnya Pak Haji Asep sudah memiliki tempat ya di KBIHU Al-Musarrafah, tapi karena mungkin jumlah pesertanya banyak sehingga lebih efektif dengan waktu, lebih efektif dengan tempat dan sebagainya, sehingga dilaksanakan di masjid ini. Pak Kepala Kementerian atau yang mewakili, mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan efektif, bisa berjalan lancar seperti yang diharapkan bersama. Yang kedua, saya sampaikan tentunya seiring doa dari kami juga mewakili camat yang lain dari Ligung, Kertajati, Dawan, Kasokandel, karena beliau-beliau semua berada di Argalingga, Pak, sehingga mohon maaf rekan-rekan saya tidak bisa hadir menyertai kegiatan ini karena berada di sana. Biasanya para camat hadir bersama, Pak, tapi karena momennya bersamaan sehingga mereka juga beliau-beliau ada di Argalingga, tapi salam juga ya untuk Bapak Ibu semua, dan kami turut mendoakan ya, turut memberikan selamat kepada Bapak Ibu atas kuota haji yang didapatkan oleh Bapak Ibu sehingga bisa berangkat tahun haji 2024. Mudah-mudahan dari mulai pelaksanaan manasik yang dimulai pembukanya hari ini, rangkaian berikutnya sampai dengan pemberangkatan dan melaksanakan rangkaian ibadah di tanah suci, Allah senantiasa memberikan sehat, umur panjang, memberikan kemudahan, dan mudah-mudahan semuanya berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya nikmat yang diberikan ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu mendapatkan kuota juga, lahiriahnya diatur oleh Kementerian Agama, tapi hakikatnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya harus kita syukuri bersama. Sehingga mudah-mudahan Allah senantiasa, yang paling penting adalah kita sehat, bisa melaksanakan rangkaian ibadah termasuk manasik dan rangkaian ibadah-ibadah wajib nanti pada saatnya di tanah suci. Kami turut serta mendoakan, turut serta berbangga, dan turut serta berbahagia. Yang berikutnya Bapak Ibu, mungkin saya secara penampilan agak berbeda karena saya diperintahkan beliau Pak Bupati harus menggunakan sal Palestina, Pak. Ya, biasanya ada sama cara pakai sorban gitu. Ya, jadi hari ini dan berikutnya dalam kesempatan bertemu dengan masyarakat, ya kami akan memakai sal karena ada himbauan dari beliau Pak Bupati. Pertama, Pak Bupati menghimbau kepada semua kepala OPD instansi agar mendoakan para pejuang Palestina, mendoakan warga Palestina yang notabene Muslim. Kemudian juga mudah-mudahan diberikan keselamatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang meninggal dunia karena menjadi korban mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahiriah berikutnya apa yang disampaikan dan diperintahkan Pak Bupati, tentunya kita diwajibkan memberikan donasi. Ya, sehingga hari ini pun dalam kegiatan ini pun saya menyampaikan agar Bapak Ibu bertambah kenikmatan, bertambah rezekinya, termasuk mendoakan mereka warga Muslim, diantaranya ada termasuk ibadah. Sehingga kami berharap dan kami mohon panitia dengan rekan-rekan pengurusnya ya bisa berkeliling untuk
memberikan donasinya seikhlasnya untuk warga Palestina, dan saya mohon kepada panitia penyelenggara Pak Haji Asep untuk bisa menyerahkan dan menyetorkan hasilnya secara langsung ya ke Bajnas Kabupaten Majalengka. Rekeningnya mungkin nanti saya share ke Pak Haji Asep ya. Dari ditampung dalam satu kegiatan ini dapat berapa kita serahkan secara langsung dalam rangka donasi kemanusiaan sosial untuk warga Palestina. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan bahwa calon jemaah haji kita Kabupaten Majalengka di tahun 2024 tadi Pak Ketua penyelenggara sudah menyampaikan ada 172 orang hitungannya tiap kecamatan. Yang paling saya ingat jadi 7. Ada 74 menurut Pak Haji Asep tadi, sehingga kalau 74 ada peningkatan dari tahun lalu yang 53 kalau tidak salah. Ya Pak Haji, alhamdulillah berarti ada peningkatan dalam situasi kondisi yang sudah normal, tidak COVID lagi, sehingga bertambah kurang lebih 20 orang. Ya, untuk kecamatan dari 7, termasuk juga mudah-mudahan dari kecamatan yang lain. Ligung 46, Kertajati 52. Kalau Kasokana dengan Dawan, saya juga tidak mendengarkan disampaikan Pak Haji Asep tadi. Nah, oh 50. Oh ya, jadi jumlah totalnya 172 orang. Dan pemberangkatan Bapak Ibu seperti biasa, karena kita sudah memiliki Bandara Internasional Jawa Barat BIJB, bahwa pemberangkatan tetap akan dilaksanakan dari BIJB Kertajati, hanya pada saat pelaksanaannya hapunten karena kita tidak memiliki tempat transit ya. Jadi upami di sana muter hilakai Melayu itu jalan-jalan gitu. Ya. Nah, badai oke pemerintah daerah Kabupaten Majalengka membangun umroh park di area Aerocity, itu juga baru perencanaan. Mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan dan warga kita Kabupaten Majalengka tidak dibawa ke Melayu. Ya. Tapi bisa ditempatkan di umroh parknya yang ada di Aerocity sekitar kawasan Salasa. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana pemerintah daerah. Jadi hapunten kalau sampai dengan saat ini ya jemaah haji warga Kabupaten Majalengka masih ditandak muter gitu. Berangkatnya ka Indramayu heula berangkat pendopo. Tapi biasanya upami pulangnya Pak Bupati suka memberikan kebijakan seizin dengan Kementerian dan Kementerian Agama dan Perhubungan, sehingga biasanya warga Majalengka Aisyah yang pulang ya hanya ditandak muter deui di situs hilir naik pesawat ke aktivitas ibadah di tanah suci, sehingga biasanya jemput dari bandara pulang itu kalau warga dari Kabupaten Majalengka. Kalau dari kabupaten lain tetap ya ke asrama haji di Indramayu. Kemudian juga kalau tahun kemarin baru 7 kabupaten kota, mudah-mudahan di tahun 2024 juga ada peningkatan seiring dengan operasionalnya BIJB Kertajati. Ya, air nama badai kabali oke mentekap 1,5 jam, simkuring kamari launching tapi 2 kalapan, itu mah gratis gitu. Ya, itu bayar termasuk difasilitasi ke BIJB. Itu informasi didudukkan kita melalui yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang terakhir sekali lagi saya mendoakan warga para calon jemaah haji mudah-mudahan dari hari ini dapat mengikuti rangkaian ibadah manasik sampai dengan kepada pelaksanaan pemberangkatan dan sampai dengan melaksanakan ibadah di tanah suci, sehingga Bapak Ibu bisa kembali ke tanah air nanti tahun depan dengan umur panjang, kelancaran dan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Camat yang telah diisi acara kita. Bapak Ibu jemaat terlebih yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan sambutan yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Pemerintahan Agama Kabupaten Majalengka yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubag PU, Bapak Dr. Heru Herudin MAG, dan sekaligus untuk membuka kegiatan ini. Begitu kepada Bapak kami minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Camat Jati 7. Semoga beliau diberi kesehatan dan sukses selalu dalam meniti karirnya, amin. Saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Camat di tengah-tengah kesibukan beliau. Ada acara dengan Pak Bupati, tapi beliau lebih memilih izin ke beliau, ke Pak Bupati, memilih bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian, warga Kecamatan Jati 7, Kertajati, Ligung, Dauan, dan sekitarnya. Yang saya hormati Kepala KUA hadir di sini, Kecamatan Jati 7, Kecamatan Kertajati. Terima kasih Pak. Ligung juga alhamdulillah hadir bersama-sama dengan kita semua. Yang saya hormati para kasepuhan, para pinisepuh, para ulama, para asatid, dari ketua dan pengurus KBIHU Jam'iyatus Surur, kemudian Sohibul Bait Al-Musyarofah, dan dari Ligung Al-Multazam. Ini di jajaran pengurus KBIH banyak sekali senior-senior saya di Kementerian Agama, ada Pak Haji Ajam, Pak Haji Masrur, dan lain sebagainya. Yang saya hormati Pak Kuwu di wilayah Kecamatan Jati 7 dan sekitarnya. Yang saya hormati Ketua DKM Al-Hikmah Masjid Besar Jati 7. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, jamaah calon haji yang tergabung dalam 3 KBIHU. Saya datang dari Majalengka ke sini bersama Pak Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Pak Kiai Haji Abu Mansur, kemudian dari jajaran pelaksana di Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena kita sampai hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting adalah alhamdulillah Bapak dan Ibu menjadi bagian dari calon-calon tamu Allah di tahun 2024. Bapak dan Ibu sekalian, mengawali sambutan ini tentu saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwa seyogianya yang hadir di sini bersua dengan para kesepuhan Bapak dan Ibu semua itu adalah Pak Kepala Kantor, Pak Dr. Haji Agus Sutisna MPD. Namun beliau pada hari ini sedang melaksanakan tugas di Jakarta, menemui Pak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Oleh karena itu beliau menyampaikan salam saja kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, para kesepuhan semua yang saya hormati, bimbingan manasik merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting
menjelang keberangkatan haji. Kenapa manasik ini penting Bapak dan Ibu sekalian? Karena berangkat haji tanpa dibekali dengan pengetahuan dan wawasan yang memadai, itu dikhawatirkan akan mengancam terhadap keabsahan pelaksanaan haji itu sendiri. Dan ibadah haji itu adalah ibadah yang paling mahal, betul nggak Bapak dan Ibu? Sudah mahal, waktunya tidak bisa diulang, ya. Kemudian tempatnya juga mau tidak mau sudah ditentukan juga oleh ajaran agama. Dalam berhaji dikenal dengan istilah mikot makani dan mikot zamani. Ketentuan waktu dan ketentuan tempat itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebetulan tempatnya jauh di Timur Tengah, maka kita harus terbang naik pesawat ke sana. Tidak bisa jalan kaki, tidak bisa naik sepeda, tidak bisa naik motor, tidak bisa naik mobil. Kalaupun kemudian kita melihat, membaca di berbagai artikel ada orang yang naik sepeda ke Saudi, toh pada akhirnya kan tidak melulu naik sepeda begitu, paling tidak kan naik kapal laut begitu. Ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Kalau sholat bisa di mana saja kan ya. Kalau haji kan tidak. Oleh karena itu sekali lagi bahwa Bapak dan Ibu adalah merupakan insan-insan yang paling berbahagia. Karena penantian dari tahun berapa daftar itu? 2012 ya. Mungkin saja ada yang 2013 awal, pada akhirnya terpanggil mengikuti bimbingan manasik. Saya hanya cerita saja ini, ya, Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka menguatkan tentang apa yang saya sampaikan bahwa manasik ini penting. Saya jadi petugas haji tahun 2013 pada saat itu yang pertama. Ketika tawaf Bapak dan Ibu, saya mendapati seorang bapak-bapak itu yang usianya sudah cukup tua, ngaleh-leh di tempat di pinggir Ka'bah di pinggirnya, jauh dari tempat orang melakukan tawaf. Saya tanya, Ki atau kunaon calik wae numawi capek jang kena bapak teh. Ari kitu tos kenging sabaraha puteran kata saya. Duka teuing 11 teuing 12 puteran saurna teh gitu ya. Aki atuh seueur-seueur teuing 11 atau 12 pan dipiwarang nagengan 7 sanes. Beuda atuh ningali batur beuteun eureun tuluy wae cenah gitu. Jadi hal seperti itu menggambarkan bahwa sesungguhnya tidak semua jamaah calon haji itu memiliki wawasan pengetahuan yang memadai terhadap bagaimana pelaksanaan haji di Saudi Arabia. Makanya Bapak dan Ibu, bimbingan manasik itu berjenjang yang sengaja disiapkan oleh pemerintah, skenarionya itu. Yang pertama, Bapak dan Ibu akan dimanasik di tingkat KBIH, diawali pada hari ini sebanyak 15 pertemuan. Setelah selesai di tingkat KBIH, nanti ke jenjang berikutnya yaitu manasik di tingkat kecamatan. Biasanya sebanyak 6 kali pertemuan. Selesai dari tingkat kecamatan, Bapak dan Ibu juga diwajibkan mengikuti manasik haji tingkat kabupaten. Jumlahnya 2 kali pertemuan yang disebut dengan bimbingan manasik massal. Jadi itu diharapkan dengan manasik Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu bisa memiliki pengetahuan wawasan tentang berhaji. Oleh karena itu, selamat melaksanakan manasik, ikuti dengan serius, kemudian ikuti dengan seksama. Dan insya Allah apa yang didapatkan dari manasik itu akan menjadi bekal kita nanti ketika berangkat ke Saudi Arabia. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya hanya ingin menyampaikan 3 hal dalam kesempatan ini, bahwa ada 3 isu strategis yang terkait dengan haji di tahun 2024 ini. Yang pertama adalah isu tentang antrian. Yang kedua adalah isu tentang pembiayaan, dan yang ketiga adalah isu tentang layanan. Yang pertama, isu tentang antrian. Bapak dan Ibu beruntung daftar 2012
berangkat tahun ini 2024 ya. 2012 ini juga sudah akhir kan, sebab yang 2012 awal itu diberangkatkan tahun 2023. Kalau Bapak Ibu daftar tidak 2012, tapi hari ini 2023 bulan November, Bapak Ibu bisa berangkat 21 tahun yang akan datang. Karena antrian di Kabupaten Majalengka itu sudah 21 tahun. Kalau Bapak Ibu daftar di Bekasi, antriannya 28 tahun. Kalau Bapak Ibu daftarnya di Bantaeng, di Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan, antriannya 44 sampai 45 tahun. Kalau Bapak Ibu daftarnya di negara Turki, tahu negara Turki Bapak dan Ibu? Bukan turunan kidul ya. Turki di sana di wilayah Eropa, antriannya menurut sebuah artikel yang saya baca adalah 78 tahun. Kalau Bapak dan Ibu daftar hajinya di negara tetangga, di Malaysia, di Kuala Lumpur lah, ya, ibu kota negara Malaysia, menurut artikel juga yang saya baca, menurut berita media sosial yang saya lihat, antriannya sudah di atas 100 tahun. Jadi luar biasa anugerah ini Bapak dan Ibu, sangat bersyukur sekali kita. Mudah-mudahan pada waktunya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini isu antrian ya, makanya saya lihat dalam daftar ya di Siskohat Kabupaten Majalengka tahun 2023 ada 455 calon jamaah haji yang membatalkan pendaftarannya. Kenapa? Karena cangkel ngantosan. Ya. Beliau ini yang membatalkan pendaftaran ini memilih umroh. Ya. Nah ini yang saya sayangkan Bapak dan Ibu. Padahal memutkan simkuring ulah sanes ulah umroh memangga ngan ari dugi kangga batalkeun haji mah kirang sae. Upami pada umroh antun muka cengcelengan aya domba seueur ical sapalih begitu kan, atanapi engke ngantos-antos panen keun daftar haji mah setoran awal nu 25 juta teh kenging diganggu. Namun margina mungkin ini perlu ya pendapat para ulama, para kesepuhan, karena berhaji ini menurut saya itu hukumnya adalah wajib. Paling tidak ngagugurkeun kewajiban ari urang tos gaduh nomor porsi mah handas ka umuran atanapi henteu eta mah urusan Gusti Allah, bukan urusan kita. Ari umroh mah itu hukumnya adalah sunnah. Kalau bisa itu menggunakan sumber dana yang lain. Ya. Yang daftar kemarin selama 2023 itu ada 850-an. Jadi hampir 50% yang melakukan pembatalan. Ya. Toh daripada pembatalan sekarang kalau memang ada yang sakit permanen atau kemudian meninggal dunia, lebih baik dilimpahkan. Sebab aturannya sudah beberapa tahun berjalan, walaupun belum masuk nominasi, yang namanya jamaah calon haji bisa melimpahkan nomor porsinya kepada ahli waris. Ya. Itu yang pertama Bapak dan Ibu, kaitannya dengan isu antrian. Kemudian yang kedua, terkait dengan haji itu yang sedang hangat dibicarakan adalah isu terkait dengan pembiayaan. Bapak dan Ibu sering lihat di televisi berapa biaya haji yang sudah disahkan oleh Panja di DPR RI? 93,4 juta. Apakah sebesar itu dibayar semua oleh Bapak dan Ibu? Tidak. Karena apa? Karena ada dana manfaat yang dikeluarkan oleh BPKH untuk setiap calon jamaah haji. Berapa besar dana manfaat itu diperoleh? DPR mengusulkan agar pembagiannya 60-40. 60 ditanggung oleh jamaah, 40 ditanggung oleh BPKH. Walaupun BPKH sendiri pada awalnya menyanggupi 70-30, 70 oleh jamaah, 30 oleh BPKH. Sehingga yang 93,4 sampai hari ini skemanya adalah 56 ditanggung oleh jamaah, 37 ditanggung oleh BPKH.
jantan siapkan artos 50 genap juta. Tapi sana 50 genap, margi orang tos nyimpen di setoran awal 25 juta, berarti 50 genap dikirangan 25 juta. Dengan catatan kalau hasil panja itu tidak ada perubahan di dalam pleno DPR RI, prosesnya masih panjang Bapak dan Ibu. Dipanjang ke diplenokan ke DPR RI, setelah selesai pleno di SK-kan, dikepreskan dalam bentuk keputusan presiden. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh, amin. Kalaupun ada penyesuaian. Ya, sebab kalau yang diusulkan oleh Kementerian Agama kemarin kan dihitung 105 ya. Hanya DPR kemudian melakukan telaahan, jadilah angka 93,4 dan tidak jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi hal yang menurut saya patut disesalkan Bapak dan Ibu, tahun kemarin di 2023 aya nu tos lami ngantri tapi pada saatnya tidak bisa pelunasan. Ini yang harus diantisipasi oleh kita untuk tahun sekarang 2024. Ulah dugika Bapak Ibu tos ngiring manasik, engke kapanggil pelunasan, ternyata artosna teu aya. Akhirnya memilih untuk ditunda di tahun berikutnya. Oleh karena itu diniatkan Bapak dan Ibu dari sekarang ya nabung untuk pelunasan nanti, paling tidak kurang lebih 30 sampai 40 juta, malah simpan artos di bank. Nyicil tiap mingguan sabaraha mampu na Ibu? 500.000 mampu tuh seminggu. Nah, sasasihna sabaraha kemampuan kita ya. Nah, sebab nanti interval pelunasan itu akan berlangsung antara bulan Januari, Februari, dan Maret. Ya. Jadi siap-siap di bulan-bulan itu untuk melakukan pelunasan. Ya. Insyaallah lah, kita yakin Bapak dan Ibu bahwa Allah akan menolong hambanya, apalagi yang memiliki niat yang baik. Kita diniatkan untuk berhaji ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, dan kita ke sana itu adalah dalam rangka bertamu ke rumah Allah. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian isu yang ketiga dalam haji itu adalah isu yang terkait dengan layanan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, layanan haji dari tahun ke tahun mendapatkan respon positif dari masyarakat luas. Dulu zaman saya di 2013 dan 2015 di Mekah itu dikasih makan hanya berapa kali begitu. Iya. Bahkan sebelumnya tidak dikasih makan sama sekali di Mekah itu. Iya. Sekarang di Mekah itu full dikasih makan, di Madinah full dikasih makan, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina full dikasih makan. Iya. Jadi dulu saya waktu petugas Bapak dan Ibu, ketika koper diperiksa oleh imigrasi, ada koper yang isinya magicom. Ya, sebab kangge nyangu di Mekah, ada di pasihan sangu di Mekah teh. Bukan persoalan magicomnya yang lebih mengagetkan lagi ketika petugas imigrasi memanggil saya sebagai petugas pada saat itu, dibuka magicom, di dalamnya ada uang sebanyak 300 juta rupiah. Dipanggil jamaahna. Kita kagungan salah kali naon artos ageng-ageng nyana kaditu saur calon jamaah pada abdi teh katitipan ku anak ku incu ku tetangga hoyong meser emas Dubai. Ya, jadi abdi nyana artos teh lah diseueur. Nah numutkeun sim kuring ibu teh ka Mekah teh bade balanja teh bade ibadah begitu nya ai balanja masa kabujang we atuh gitu. Tuh Bapak dan Ibu sekalian. Makanya Bapak dan Ibu yang ahli hisab juga hati-hati ya. Jangan bawa terlalu banyak. Tapi tidak pintar bapak-bapak manusia kudur. Dititip-titipkan, ka istri dititipkan saselo, ka tetangga dijalukan dititipkan saselo. Memang ada ngebul wae di ditu teh Bapak. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah terkait dengan layanan ini, misalkan di Arafah juga sama. Ya. Diberi kasur, kemudian ada pendingin, tenda semi permanen, di Mina juga sama. Ya. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu bertanya kepada kami dari pihak Kementerian Agama, kenapa sih tidak ada upaya dari pemerintah untuk memperpendek antrian? Kumaha cara nambah itu 20 hiji tahun untuk Majalengka,
tidak 44 tahun untuk Bantaeng dan Sidenreng Rapang. Ini agak sulit Bapak dan Ibu. Kenapa sulit? Karena ini menyangkut dengan ketersediaan tempat yang ada di Saudi Arabia. Kalau Masjidil Haram itu bisa diatasi, sebab kapasitasnya 500.000 bisa memuat calon jamaah, bisa di-shift ya, per misalkan 2 jam sekali, tidak boleh lebih lama dari 2 jam di Masjidil Haram. Artinya setiap atau 1 jam, setiap 2 jam itu 1 juta. Kalau 24 jam bisa 12 juta Masjidil Haram. Padahal per tahun jumlah jamaah sedunia hanya kisaran antara 2,8 sampai 3 juta saja. Jadi bisa Masjidil Haram. Arafah masih luas Bapak dan Ibu. Bisa memungkinkan untuk dipadatkan jamaah diam di Arafah. Di Musdalifah masih memungkinkan, yang jadi persoalan adalah di Mina. Sebab sampai hari ini belum ada fatwa ulama satupun, baik itu mufti di Saudi maupun Mesir, yang membolehkan pemerintah Saudi membangun gedung bertingkat dan melaksanakan mabit di dalam gedung bertingkat itu. Padahal praktis ya, kalau menurut kita, bangun aja hotel 20 lantai di Mina, lantai hiji, lantai 2, lantai 12, itu belum ada yang membolehkan para ulama. Space-nya itu tahun kemarin ya, itu hanya 0,8 per jamaah di Mina. Makanya ketika di Mina itu dipasang kasur tahun kemarin, banyak yang kemudian lebih memilih jamaah itu kasurnya diseret keluar, memilih mabit di luar tenda. Masalahnya apa? Masalahnya daya tampung, kapasitas. Upami nujuh tadi kasuran mah jamaah jika pindang biasa dientep, aritos di kasuran mah terbiasa. Makanya sebagian ada yang menarik, diisukanlah oleh media, oh itu Indonesia menelantarkan jamaah untuk dilebetkan ke tenda, padahal kondisinya seperti itu ya. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, intinya saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya, kemudian diberi pengetahuan juga dalam berhaji dan bisa berangkat tahun 2024. Jadi ngadoa teh ulah kapanggil sebagai nominatif, kapanggil pelunasan. Ngadoa teh tiasa angkat. Margi aya rerencangan simkuring, ngiring seleksi petugas, ngadoa teh hoyong lulus. Diluluskan ku Gusti Allah teh, tapi teu diangkatkeun akhirna teh. Da Covid teh petugasna dipotongan 50% begitu. Ya, jadi ngadoana mudah-mudahan tiasa angkat. Insyaallah upami angkatna dipaparin kesehatan ku Gusti Allah sareng dipasihan kalancaran kangge pelunasanna. Ya. Jadi terutama kesehatan Bapak dan Ibu yang harus dijaga itu, sebab sekarang yang namanya cuci darah itu tidak bisa diberangkatkan Bapak dan Ibu, termasuk pada kategori tidak istitoah. Yang cuci darah itu, kalau dulu bisa cuci darah di sana seminggu 2 kali diantar oleh para medis, beberapa tahun kebelakang ini sudah nggak bisa. Penyakit jantung stadium 4 itu dianggap tidak istitoah. Penyakit ginjal stadium 4 dianggap tidak istitoah. Kanker stadium 4 dianggap tidak istitoah. Paru-paru, ya, infeksi paru-paru, TBC stadium tinggi itu juga dianggap tidak istitoah. Demensia, Bapak Ibu, mengalami gangguan ya, dalam berpikir, tidak mengenal diri sendiri, tidak mengenal orang lain, itu tidak akan diberangkat. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk tamu-tamu Allah yang dikatakan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Selamat mengikuti bimbingan manasik dan mari kita mari kita awali pelaksanaan manasik di 3 KBIHU, yaitu di Jam'iyatus Surur, Al-Musyarrafah dan Al-Multazam ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kegiatan kita hari ini sudah dibuka oleh yang terhormat Bapak Kemenang Perwakilan dari Bapak. Untuk selanjutnya lebih afdal lagi, yaitu diberikan
untuk ke depan. Lalu yang termuda yaitu Ibu Oon Kolera Oman sama untuk ke depan untuk pasangan calon nanti. Dan diwakili oleh Ketua KPK. Yang dari Zakat Syukur yaitu yang termuda Bapak Jajang Surya Nugraha untuk ke depan, dan Bapak Wali sama ini diwakili oleh Ketua KPK-nya. Yang berikut yaitu dari Jamaah dari Ibu Al-Mutadam, yang kedua dari Bapak Saskam Asman Sarmawi untuk ke depan, dan peserta termudanya yaitu Ibu Nani Ratnawati Omowatama. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak Kasih jauh untuk لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك يا الله kami sembah seruanmu ya Allah, kami terima undanganmu ya Rabb, kami datang menuju kepadamu ya Allah ya Karim, kami terima segala pemberianmu ya Allah, kami rela dengan apa yang kau berikan kepada kami ya Rabb. Selamatkanlah saudara-saudara kami yang akan menjadi tetamu-Mu, yang akan menjadi tetamu kekasih-Mu.